Tuh pemirsa, ngalah barang bang. Tuh. Nanti nyampe rumah, kalau buat masak ditunggu itu ini buat itu apinya itu ya. Kalau orang Sunda mah kalau mau masak ditunggu itu pakai barang bang dulu, apinya itu loh, seperti itu. Aku mau duduk di sini dulu ya. Nah, duduk di sini. Aduh. Jadi aku mau ngeberitain berita. Nah, pemirsa. Yang kemarin aku bikin laporan itu ya ke BP2MI. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Aduh, asri banget ya saya bisa bacakan berita di kebun. Suasananya tenang, indah, tidak ada polusi udara ya begitu. Yang ada suara jangkrik, suara burung, apalah gitu ya pemirsa. Jadi kemarin waktu, masih ingat waktu saya habis di karantina. Nah, segala sesuatu yang terjadi di Wisma Atlet Pademangan itu saya memberanikan diri, saya laporan ke BP2MI ya, ke ruangan VIP ya pemirsa. Alhamdulillah saya bisa duduk di sofa empuk di situ sambil melaporkan kejadian-kejadian yang ada di Wisma Atlet, di tempat para WNI atau para PMI di karantina begitu. Jadi saya ini mewakili seluruh pekerja migran Indonesia atau WNI yang ada di luar negeri, menyuarakan ya hak-hak kita semuanya, menyampaikan apa yang terjadi dan dialami oleh sahabat migran seperti itu. Jadi buat semuanya, kita jangan ragu, kita jangan takut untuk menyuarakan ya. Jadilah pekerja migran yang sehat, bukan yang sehat ya, yang cerdas ya, yang cerdas. Kalau sehat sudah pasti harus sehat karena kita harus bekerja seperti itu. Nah, jadi buat semuanya nanti akan saya bahas. Jadi sampai habis ya, ditonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham. Banyak sekali informasi-informasi yang harus saya sampaikan pada sahabat migran, terutama yang mau pulang juga ya di bulan Mei karena ada pelarangan mudik. Nah nanti saya akan kupas habis tuh pemirsa, sebetulnya tidak dilarang ya. Nanti disaksikan ya. Tapi sebelum itu saya ingin membacakan. Semut kamu, digigit semut pemirsa. Harusnya tadi bawa obat nyamuk ya di sini. Nah jadi setelah ada pelaporan, alhamdulillah direspon ya. Alhamdulillah, terima kasih buat BP2MI yang sudah menyampaikan suara-suara kami begitu ya. Jadi saya ini melaporkannya tidak hanya kepada BP2MI doang. Saya melaporkan ke Satgas Covid juga ya pemirsa. Saya reply ke Pak Jokowi juga seperti itu. Ya mudah-mudahan didengar dan ada responan. Jadi setelah saya melaporkan apa yang terjadi di Wisma Atlet Pademangan, terutama kita itu banyak oknum-oknum yang memanfaatkan di saat kita di karantina ya, baik itu dari luar ataupun dari dalam. Ada yang dari pihak travel juga, tahu sendiri ya, di situ sudah banyak sekali pekerja migran Indonesia yang sudah dikarantina dan merasakan seperti apa. Nah, jadi saya akan bacakan ya. Jadi di sini dilansir oleh kompas.com. TKI diperas usai isolasi mandiri Rumah Sakit Wisma Atlet, sebut ulah sopir liar ya. Sopir travel liar begitu. Jadi langsung saja, sejumlah tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia disebut-sebut menjadi korban pemerasan oknum usai menjalani isolasi mandiri di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Pademangan. Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet Letnan Kolonel Laut DRG M. Arifin memastikan bahwa oknum yang dimaksud bukan dari pihak internal
RSDC Wisma Atlet. Menurut dia, oknum yang memeras pada pekerja migran itu adalah para sopir travel. Jadi buat semuanya jangan heran ya kalau di video saya itu ada yang maksudnya kalian itu udah di karantina masih ngeyel, kalian itu harusnya bersyukur dikasih fasilitas pemerintah begini-begini. Nah itu mungkin mereka yang sopir-sopir nakal begitu ya, yang tidak terima. Mohon dimaklum ya, pokoknya lihat tuh komenannya. Jadi Arifin menjelaskan begitu masa isolasi mandiri selesai, banyak pekerja migran yang memutuskan pulang ke daerahnya dengan menggunakan jasa travel liar. Akhirnya banyak PMI yang diperas dan dipalak oleh sopir travel. Ya, saya mengalaminya ya pemirsa, saya sendiri juga. Banyak yang kadang pas pulang dipalakin. Perjanjian di awal ongkosnya 300, ternyata minta lebih. Kelakuannya travel itu, begitu ya. Arifin memastikan bahwa pihaknya akan menelusuri travel nakal yang melakukan pemalakan ini. Tolong, yang kemarin baru keluar dari Wisma Pademangan, tolong komen dong. Bagaimana itu travel kalian dari Wisma Pademangan ke Bandara Suta dimintain berapa duit begitu ya. Tolong komen di bawah sini, saya belum tahu nih. Atau kalau ada yang lagi di karantina, tolong kalian komen, kalau boleh saya nanti video call atau telepon gimana lah untuk meminta informasi di sana sekarang bagaimana sistem kekarantinaannya, adakah perbaikan setelah saya laporkan seperti ini ya. Jadi pihak TNI selaku manajemen Rumah Sakit Wisma Atlet juga akan melakukan evaluasi terkait kepulangan PMI yang sudah selesai menjalani isolasi mandiri COVID-19, akan ditelusuri lah pokoknya dan akan dievaluasi. Keberadaan travel liar kan banyak, iya banyak banget. Isu pemerasan terhadap PMI yang menjalani isolasi mandiri di Rumah Sakit Wisma Atlet ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI atau Pak Beni Ramdhani. Pak Beni mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Panglima TNI Marsikal Hadi Tahjanto agar Rumah Sakit Wisma Atlet tak disalahgunakan oleh oknum untuk memeras PMI yang baru pulang dari luar negeri. Tuh, karena waktu itu saya sudah bikin laporan semuanya dari awal sampai akhir. Di situ saya laporkan semuanya pemirsa, mulai dari pemerasan semuanya pokoknya ya. Ada oknum-oknum yang memanfaatkan, ada jual beli pulsa, ada tukar uang juga begitu ya, ada membiarkan kita makan di lantai juga. Pokoknya semuanya saya laporkan waktu itu. Terus hal tersebut, ujar Pak Beni, menyusul adanya laporan ke pihaknya bahwa ada kejadian tidak menyenangkan yang diterima pekerja migran yang baru pulang dari luar negeri dan harus menjalani isolasi di Wisma Atlet. Saya akan segera berkoordinasi dengan Panglima TNI agar Wisma Atlet benar-benar menjadi tempat penampungan untuk karantina dan tidak digunakan untuk hal lain yang disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan pemalakan pada pekerja migran Indonesia, kata Pak Beni, begitu ya pemirsa. Jadi ini tuh saya waktu itu pernah meminta juga, Pak bisa nggak ini tuh kayak diviralin gitu ya. Waktu itu kan saya kasih video aslinya tuh ya, yang ada oknum di situ, dia sibuk tukar uang, sibuk jual beli pulsa, sedangkan para PMI yang makan dibiarkan sampai lantainya kotor seperti itu. Harusnya mereka itu menertibkan kita, ngasih makanan ini begini, Mbak, baris, jaga jarak, social distancing, pakai social distancing ya, pakai maskernya yang bagus begitu, yang rapi, yang apa ya, maksudnya nggak kesini apa nggak ada yang nggak pakai masker juga gitu kan. Harus ditertibkan semuanya kayak gitu, ngasih makannya juga kayak gitu harus yang bersih seperti itu. Kalau karena saya paham ya, saya paham di situ tuh yang dikarantina ribuan orang, bayangkan. Jadi mereka harus benar-benar mentertibkan kita banget seperti itu. Kalau tidak ditertibkan, mereka sibuk ya melakukan bisnisnya, sedangkan kita ngambil makanan sendiri-sendiri, ngambil begitu banyak orang, 10 orang ada 20 orang ngambil makanan. Wajar nggak kalau nanti ada makanan tumpah ke lantai, kotor seperti itu. Jadi harus ada yang mentertibkan. Nah itu baru yang namanya
benar-benar sistem kekarantinaannya dijalankan dengan baik seperti itu. Dan itu adalah harapan kami semuanya ya pemirsa. Seperti yang saya jelaskan dari awal, saya juga sewaktu membuat laporan ini ke BP2MI, kalau bisa Pak, kalau bisa mewakili, tolong sampaikan, kalau bisa kami yang dari luar negeri yang sudah dites PCR negatif dan dilakukan lagi tes PCR kedua kalinya dan hasilnya negatif, tolong kami pulangkan ke rumah masing-masing biar kami menjalankan isolasi mandiri di rumah kami masing-masing. Begitu itu lebih aman, kecuali yang positif baru dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan sampai sembuh baru dipulangkan. Seperti itu anjuran saya waktu itu waktu melaporkan ya. Jadi saya keluarin, mau coblak, saya itu keluarin semuanya unek-unek saya pemirsa. Yang penting saya harapan saya ada manfaatnya buat kita semuanya ya, bukan buat saya doang, buat kita semuanya. Jadi tidak buang-buang waktu, buang-buang biaya juga ya. Pemerintah mengeluarkan biaya sangat banyak sekali untuk kekarantinaan, subhanallah sekali. Setiap harinya yang dikarantina, waduh, ribuan orang. Bayangkan apalagi di saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan seperti ini ya. Kebayang ya pemirsa seperti apa begitu. Jenuh di karantina, makannya nanti malam, aduh, makanya ada yang stres ya begitu ya. Dulu coba sampai viral videonya kemana-mana. Nah jadi saya pengen ada perbaikan, bukan berarti saya cerewet atau bawel apalah, saya pengen ada perbaikan aja di sistem kekarantinaannya seperti itu. Dan saya pun setelah pulang ke rumah ya pemirsa, setelah saya menjalani kekarantinaan 5 hari di Wisma Atlet Pademangan, saya pun setelah pulang ke rumah, ke kampung sini, saya itu langsung laporan ke Bapak RT, bawa surat kekarantinaan atau hasil tes swab negatifnya, saya bawa, saya kasih lihat ke Pak RT, Pak, saya sudah menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan selama 5 hari dan saya sudah melakukan tes swab dan hasilnya negatif. Sama Bapak RT didata, terus dipoto, dilaporkan begitu. Jadi untuk mencegah ya begitu ya, dan untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa jangan takut ya gitu. Kita walaupun dari luar negeri, kita sudah melakukan tes swab negatif seperti itu, hasilnya negatif. Dan setelah itu saya masih di rumah itu nggak ngeluyur kemana-mana. Saya selama 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu, saya nggak berani nongkrong-nongkrong ke tetangga, ngobrol, ngocoblak ya begitu, gosip, hey saya dari luar negeri, gini. Belum berani pemirsa, saya takut ya. Karena virus varian baru ini menyebarnya lebih luas begitu ya, saya takut menyebar, ada gitu saya bawa. Tapi alhamdulillah sehat walafiat sampai sekarang ya, seperti itu. Dan buat semuanya ini buat informasi yang tentang di Wisma Atlet Pademangan. Dan buat kawan-kawan yang pengen pulang gratis ya, tidak kena palak atau pemerasan dari travel liar setelah kita menjalani kekarantinaan, kalian bisa langsung melapor ke Tower 10 ke BP2MI. Pak, saya sudah melakukan tes swab negatif, sudah dikarantina, saya sekarang mau pulang ke bandara gitu, saya minta diantar ke bandara, rombongan aja gitu, nggak apa-apa, saya minta diantar ke bandara dan saya akan melakukan terbang lagi, misalkan ke Lampung, ke Jawa Tengah, misalkan ke Jawa Timur atau kemana kayak gitu ya. Kalian bilang aja, nanti dianterin ke bandara gratis seperti itu ya pemirsa. Terus yang mau dijemput keluarga bebas. Nah ini banyak sekali kawan-kawan yang bertanya, bisa nggak dijemput keluarga? Bisa dijemput keluarga, langsung aja datang ke Wisma Atlet Pademangan sama keluarganya. Nanti di situ ngomong aja, Pak saya mau dijemput keluarga saya tuh di depan, mana sini, ya udah dijemput gitu ya. Terus ini yang akan melakukan penerbangan lanjutan, misalkan transit di Jakarta, di karantina dulu, baru misalkan habis di karantina terbang lagi misalkan ke Jawa Tengah, Jawa Timur ataupun ke Lampung. Ingat, kalian yang belum beli tiket pesawat jangan nyuruh jasa travel, kalian beli tiket sendiri. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena nanti kalau nyuruh orang itu harganya akan lebih mahal. Ingat,
kita ini setelah pulang ke Indonesia butuh duit ya. Jangan nanti apa-apa nyuruh orang, kita cuma duduk doang gini. Ya nggak apa-apa sih kalau uang kalian banyak ya, melimpah begitu, nggak apa-apa nyuruh orang ini. Tapi tolong kalian lakukanlah sendiri ya apa-apa itu. Kita harus mandiri, ingat. Kita di luar negeri itu bisa keluar negeri itu karena kita pintar, cerdas. Tolong pulang ke Indonesia pun kita harus pintar. Beli tiket sendiri, datang ke maskapainya ya, ke maskapainya datang. Kalau mau lewat Garuda ya lewat Garuda, kalau mau lewat Citylink ya langsung datang ke Citylink. Pak, saya mau beli tiket gitu ya. Ya Umi, bentar lagi. Nah, si Umi udah itu bilang, ayo katanya mau pulang. Nah, itu aja pemirsa. Ya, cuma itu doang ya. Seperti itu, beli tiket sendiri. Dan yang mau pulang, ini di bulan Mei yang mau pulang, katanya itu ada pelarangan ya. Dilarang mudik ya. Jadi buat semuanya jangan salah paham gini ya. Ini penjelasannya setelah saya konsultasi dengan konsulat ya kemarin saya telepon. Terus bagaimana ini Pak, PMI kok dilarang mudik? Sebetulnya PMI itu tidak dilarang mudik, ingat. Ini peraturan di Indonesia dari mulai 7 Mei sampai 17 Mei itu alat transportasi udara, darat, laut itu diberhentikan. Tidak beroperasi ya. Begitu, tidak beroperasi. Jadi kalian yang dari luar negeri mau mudik ya mudik aja. Kalian dari luar negeri yang habis finish kontrak pulang aja. Nanti sampai Indonesia di sini nggak ada kendaraan. Nah itu yang dikhawatirkan, bukan dilarang ya, ingat. Jadi nyampe ke Indonesia sini tidak ada kendaraan karena udara, darat, laut itu diberhentikan untuk sementara. Jadi kalian harus siap-siap kendaraan dari kampung. Ya, misalkan kalian bawa mobil dari kampung jemput kalian, ya itu silahkan, nggak apa-apa, begitu. Mudik aja nggak apa-apa ya pemirsa. Ini cuma pemberitahuan aja, ini cuma informasi aja buat kawan-kawan semuanya. Jadi tidak ada larangan mudik buat PMI, cuma dianjurkan jangan mudik dulu karena alat transportasi udara, darat, laut di Indonesia itu beroperasinya diberhentikan dulu ya, tidak beroperasi seperti itu. Jadi kalian kalau dari luar negeri mau pulang nih, aduh nggak ada pesawat nih, kalau punya pesawat sendiri ya udah naik aja helikopter sendiri ke Indonesia. No problem, boleh-boleh aja ya pemirsa seperti itu. Dan nanti nyampe Indonesia nggak ada bis, nggak ada apa dulu. Ya udah dari kampung aja, kalian punya mobil atau nyuruh siapa dari kampung jemput kalian, ya udah jemput. Mau kemana? Misalkan di jalan di itu ya ditanyain, bilang aja saya mau menjemput saudara saya pulang dari luar negeri habis finish kontrak. Masa kerjanya sudah selesai, mau saya jemput. Nah pemirsa, saya kasih arahan seperti itu, ya udah dijemput. Lolos nanti dijemput lah sampai Jakarta ya begitu ya, ataupun Surabaya ataupun Jogja seperti itu. Bilang ya dari kampung, kalau di perjalanan ditanyain sama bapak polisi atau apa, saya mau menjemput saudara saya dari luar negeri, sudah selesai masa bekerjanya dan akan pulang ke kampung. Udah, itu lolos pemirsa, udah. Jadi sekian dulu, terima kasih, semoga bermanfaat informasi ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di bawah kolom komentar di bawah, ataupun jika kawan-kawan ingin konsultasi ke konsulatnya masing-masing, langsung saja ya. Apalagi KJRI Hong Kong sangat terbuka sekali untuk pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, menerima suara-suara kalian, ingin konsultasi apa-apa semuanya. Alhamdulillah keren banget ya, sangat cepat sekali tanggapnya. Dan terima kasih juga buat KJRI Hong Kong yang selalu, ya walaupun saya sudah nyampe Indonesia, saya butuh apa-apa informasi, saya telepon Pak gimana, cepet banget ya tanggapnya. Terima kasih Pak. Semuanya selamat bertugas, dan buat sahabat migran juga semangat terus, semoga pulang ke Indonesia membawakan hasil dalam keadaan sehat walafiat dan bertemu kembali bersama keluarganya masing-masing. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya udah ditegur sama si Umi tadi, jadi saya mau bawa berangbang nih pemirsa nih. Nih, bawa ini nih pulang. Karena saya masih di kebun. Oke, semangat terus buat semuanya ya. Tuh, ini kebun.